24 menit hari Senin kita masuk di segmen zona atensi. Jumlah pemilih baru di Kabupaten Serang bertambah 115.000 jiwa. Kita live by phone, di ujung telepon sudah tersambung dengan Ketua KPU Kabupaten Serang Bapak Abidin Nasyar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ketua. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Fit. Selamat pagi Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, cuma lagi macet-macet. Lagi di jalan ya Pak Ketua ya? Lagi di jalan, lagi macet. Aduh, di tol. Mau kemana nih Pak Ketua pagi-pagi? Ke kantor biasa. Oke. Kalau gitu sambil menemani di jalan biar nggak kerasa macetnya, boleh diganggu sama Seranggawa FM dulu ya? Boleh. Kita mau update dulu nih Pak Ketua terkait dengan tema jumlah pemilih baru di Kabupaten Serang bertambah 115 jiwa. Nah sebelum ke situ saya ingin tahu dulu nih, kalau untuk teman-teman di KPU Kabupaten Serang di pemilu ke depan nih di 2024, kewenangannya di mana aja nih Pak Ketua? Mangga. Kami ini sebagai penyelenggara teknis tingkat kabupaten, itu kewenangan kami adalah di seluruh wilayah Kabupaten Serang ya. Kegiatan tahapan-tahapan tentu sudah mulai tahapan, dan hari ini tahapan kita ini adalah verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan partai politik gitu, Mbak. Jadi kalau berbicara kewenangan KPU Kabupaten Serang itu menyelenggarakan pilihan di tingkat Kabupaten Serang gitu. Nah, ini kewenangannya pemilihan di tingkat Kabupaten Serang, dan tentunya saja ini tahapannya sudah pendaftaran untuk anggota partai politik begitu ya Pak Ketua ya? Sudah dibuka pendaftaran partai politik saat ini masuk tahapan. Kemarin kan verifikasi administrasi, nah sekarang verifikasi administrasi perbaikan. Ada berapa banyak parpol yang sudah mendaftar di KPU Kabupaten Serang nih Pak Ketua? Pendaftaran itu bukan di KPU Kabupaten Serang, tapi semua terpusat di KPU Republik Indonesia. Ini kami verifikasi lapangannya hanya kami hanya melaksanakan instruksi dan perintah dari KPU Republik Indonesia untuk melakukan vermin. Jadi yang punya kewenangan pendaftaran itu adalah di KPU RI sekarang. Nah ini kalau untuk di tahapan Oktober ini sudah sampai situ begitu ya, untuk tahapan pemilu di 2024 ya Pak Ketua ya? Betul, Mbak Fit. Nah kalau untuk Kabupaten Serang sendiri, ini kan otomatis selain juga KPU sebagai penyelenggara pemilu, tentu juga mengupdate, memutakhirkan data di Kabupaten Serang sendiri. Nah ini seperti apa persiapan untuk jumlah pemilih begitu di Kabupaten Serang? Dari data ini bertambah begitu ya Pak Ketua? Betul, jadi begini, sekarang itu data pemilih itu, ya data pemilih itu selalu di-upgrade, selalu kita lakukan berkelanjutan ya. Kalau dulu kan data pemilih itu kalau sudah selesai pemilih ya sudah, kan begitu. Nah, kalau sekarang itu kita upgrade, ya. Jadi data-data pemilih kita itu tiap bulan kita pleno. Ada berapa penambahan pemilih, ada berapa pemilih baru, dan semuanya itu selalu kita update setiap 1 bulan sekali. Dan kemudian setiap 3 bulan sekali kami melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah, dengan partai politik, begitu. Baik, jadi memang setiap untuk bulan. Ya, jadi untuk mendapatkan masukan-masukan dari stakeholder gitu kan. Seperti itu Mbak Fit. Baik. Ya. Koordinasinya seperti apa dengan dinas terkait nih Pak? Karena mungkin banyak yang pemilih-pemilih baru, apakah sudah melakukan perekaman KTP, kemudian datanya seperti apa sinkronisasi dari KPU sendiri dengan OPD terkait? Ya, alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Serang ini kan luar biasa komunikasi dengan KPU. Nah, kami kan stakeholder yang berkaitan dengan ini adalah dinas Disduk Capil ya. Kami selalu berkomunikasi dengan Disduk Capil, dan KPU kemarin melakukan coktas, pencocokan terbatas, kita turun ke lapangan. Ya, ketika melihat data padan, gitu kan. Data-data ini adalah kita sesuaikan NIK-nya, kemudian orang ini masih ada atau tidak. Ternyata kita menemukan beberapa orang yang namanya berbeda tapi nicknya sama gitu kan. Kemudian orang namanya
ternyata mungkin orang yang mau masuk kerja menggunakan ijazah orang lain, sehingga dia menyesuaikan KTP-nya dengan ijazah orang lain, sehingga data itu kan muncul, NIK-nya ada 2 begitu. Nah ini kita coret gitu Mbak Fit. Jadi ini selalu dimutakhirkan begitu datanya ya? Apakah memang... Lalu kita muter. Betul. Betul. Baik, nah dari data terbaru begitu jumlah pemilih yang terbaru saat ini per September, mungkin kemarin sudah ada belum Pak Ketua di Kabupaten Serang sendiri dari hasil PPDB sebelumnya? Ya, hasil pleno kita DPB terakhir periode September, karena ini periode terakhir kita DPB, karena Oktober itu kita sudah mulai turun ke lapangan untuk pendataan pemilih ya. Iya. Gitu kan? Itu untuk periode DPB itu daftar pemilih berkelanjutan, periode September itu ada 1.160.459 pemilih di Kabupaten Serang. Oke, ini datanya per September terakhir ya, terakhir untuk PDPB terakhir di tahun ini, di September kemarin ya? Ya, September 2022, jumlah pemilih di Kabupaten Serang ini 1.160.459. Oke, dan ini juga gitu, akan diupdate lagi ke depannya. Ini per bulan begitu ya Pak Ketua ya? Iya betul, tapi bulan Oktober ini kan kita sudah mulai turun ke lapangan untuk pendataan pemilih. Nanti kita nunggu juga DP4 dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Pak Pit, saya perlu menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri kemarin merilis prediksi penambahan pemilih pemula di Kabupaten Serang itu hampir 115.000. Gitu. Oke, ya. Prediksi dari dinas terkait. Dan ini rata-rata memang usia yang pemilih pemula begitu ya Pak Ketua ya? Ya, jadi pemilih pemula di Kabupaten ini pertama luar biasa. Ini prediksi dari Kementerian Dalam Negeri saja memprediksikan sampai tahun 2024 pemilih pemula di Kabupaten Serang itu bertambah sekitar 115.689 pemilih. Gitu. Oke. Dan ini sebagian sudah masuk ke DPP kita sebesar 44.518. Ini sudah masuk ke kita. Jadi tinggal mengurangi saja kan begitu. Betul. Nah, kalau sudah ada prediksi akan ada bertambah 115.000 pemilih pemula di pemilu 2024. Ini berarti akan ada penambahan nanti pada saat penyelenggaraannya dari mulai logistik, TPS dan lain sebagainya. Begitu ya Pak Ketua? Ya, jelas. Ketika ada penambahan pemilih, tentu kita akan kita akan bandingkan pemilih kita. Ini tentu akan ada penambahan. Ketika ada penambahan pemilih, maka ada penambahan TPS. Gitu. Oke, jadi akan menyesuaikan jumlah kebutuhan begitu ya, logistik, kemudian TPS dan lain-lain. Iya, kan berawal dari data pemilih kan. Berawalnya dari situ. Jadi kalau data pemilihnya bertambah, secara otomatis TPS juga akan bertambah gitu kan. Oke. Nah, mungkin masyarakat kalau untuk yang saat ini ingin mengecek apakah masuk di dalam daftar pemilih, bisa nggak sih Pak Ketua, dan bisa mengecek di mana begitu? Bisa di aplikasi KPU ya, di SIK-ASIK KPU ya, ada di situ. SIK-ASIK ya, namanya di situ, ya. SIK-ASIK namanya ya. Jadi di situ bisa dicek dia apakah sudah masuk ke data sebagai pemilih atau belum kan begitu. Jadi bisa diupdate ya, apakah memang ada perubahan data atau misalnya ini bisa diupdate apakah masuk atau tidak begitu. Nah, ini sebagai informasi tentunya masyarakat juga sudah tahu pemilu akan diselenggarakan di 2024. Namun untuk mengingatkan kembali agar tidak lupa, ini boleh disampaikan Pak Ketua untuk penyelenggaraan pemilu, apalagi kewenangan di KPU Kabupaten Serang juga nih. Ya, tapi sebelum ke sana saya ingin menyampaikan data up to date ya berkaitan dengan jumlah pemilih dan TPS perbandingan dengan tahun 2019 ya. Iya. Ya, di tahun 2019 itu kita itu punya pemilih itu sekitar 1.180.789. Jumlah TPS kita itu ada 4.617 TPS.
Nah, sementara prediksi kita di DPT tahun 2024, ini jumlah pemilih kita itu di kisaran 1.276.369 pemilih. Jadi sekitar 4.986 TPS. Ya. Jadi ada penambahan pemilih sekitar 7,49%, dan penambahan TPS juga sama 7,40%. Sehingga tahun 2019 dan TPS tahun 2024 ini, pemilu 2024 itu ada penambahan TPS sekitar 369 TPS, Mbak Fit. Iya. Ini luar biasa nih penambahannya. Iya, ini bertambah. Nah, berarti dari segi anggaran juga mudah-mudahan ini menyesuaikan begitu ya? Ya, kita menyesuaikan. Kalau KPU kan kita jalan aja gitu kan. Gitu ya. Mudah-mudahan menyesuaikan dan nanti bisa ya diatur begitu untuk kebutuhan yang memang juga yang besar, juga mungkin juga dari segi ad hoc begitu ya Pak Ketua ya? Ya, kita sebentar lagi nanti ada rekrutmen badan ad hoc. Jadi KPU Kabupaten ini punya kewenangan untuk membentuk PPK. Yeah. Panitia pemilihan kecamatan, dan insya Allah di awal Oktober ini kita akan pembukaan untuk rekrutmen panitia ad hoc di tingkat kecamatan, begitu. Nanti yang berminat begitu, apakah masuk kriteria, nanti bisa dicek di sosialisasi dari teman-teman KPU ya, karena di bulan Oktober. Ya, nanti saya minta Serangga untuk mengundang kita untuk mensosialisasikan rekrutmen PPK, dan ini saya kira menarik dan banyak peminat lah kira-kira. Betul. Kebutuhannya berapa sih Pak untuk Kabupaten Serang sendiri di tingkat kecamatan? Karena kan jumlahnya 29 kecamatan begitu. Ya, untuk PPK itu setiap masing-masing kecamatan itu 5. Kita harus merekrut paling tidak 3 kali dari jumlah kebutuhan kita gitu. Ya, karena tadi masing-masing 5 ya di tiap kecamatan. Oke, ini bulan Oktober berarti ya Pak Ketua ya? Kenapa? Di bulan Oktober ya, dalam waktu dekat ya untuk rekrutmennya? Ya, di bulan Oktober. Ini bulan apa ini? Sudah Oktober nih Pak Ketua. Awal Oktober. Oh, Oktober November berarti. Baik, kalau gitu. Saya udah lupa tanggal ini, masalahnya. Udah. Lupa hari juga gitu. Udah lagi sibuk-sibuknya, ini sudah mulai tahapan dimulai begitu ya. Jadi sudah mulai fokus begitu. Terakhir nanti kita umumkan lah. Siap. Pastinya ditunggu saja di media sosialnya juga dari KPU Kabupaten Serang. Terakhir Pak Ketua, mungkin karena di perjalanan, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait dengan menjelang pemilu di 2024 begitu? Mangga. Baik, terima kasih Mbak Fit. Untuk masyarakat Kabupaten Serang, saya mengingatkan bahwa 14 Februari nanti kita akan melakukan pemilihan pemimpin kita. Oleh karena itu, gunakan hak pilihnya dan pastikan hak pilih Anda dan Anda tercatat sebagai pemilih itu silakan di web KPU Serang, dan kemudian dicek di SIK-ASIK ya, aplikasi yang KPU Serang buka, yaitu SIK-ASIK. Di situ bisa dicek apakah Anda sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Jadi gunakan hak pilih Anda tanpa money politik. Mari kita selesaikan pemilu 2024 yang aman, damai, dan tidak ada kendala, dan gunakan hak pilih Anda dan harus memilih karena ini hak kita. Amin. Karena satu suara menentukan 5 tahun nasib bangsa kita. Terima kasih Mbak Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ketua KPU Kabupaten Serang Bapak Abidin Nasyar MPD sudah ikut bergabung live by phone, dan kita tetap live di Instagram, di mana jumlah pemilih baru di Kabupaten Serang diprediksi bertambah 115.000 jiwa, dan saat ini yang termutakhir ini sudah ada penambahan sekitar 40.000 yang masuk di data KPU ya, sedang saat ini sedang dalam tahap cas juga begitu. Jadi masyarakat Kabupaten Serang yang juga ingin mengetahui apakah namanya terdaftar nggak ini sebagai pemilih, tadi bisa dicek di aplikasi SIK-ASIK gitu ya. Dan kita akan save di IG TV-nya Serang Gawe.